Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang pengenalan dasar citra. Kita akan mempelajari gimana sih cara membaca citra dan menampilkannya dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan 2 buah gambar. Nah, si gambar ini disimpan di local disk E di dalam folder gambar. Nah, gambarnya itu ada 2 ya. Untuk gambar yang pertama, yang namanya gambar bunga ini, yaitu ekstensinya JPG, kemudian yang gambar kedua atau gambar daun ini ekstensinya JPG. Oke, kita akan lanjut, mulai menuliskan kodenya di aplikasi MATLAB. Nah, kita ketik img sama dengan imread, dalam kurung, lokasi si gambar yang mau kita tampilkan, tadi di local disk E / dalam folder gambar / nama gambarnya, baru ekstensi gambarnya, titik koma, baru kita enter. Nah, untuk img ini nama variabel aja, dan ini bebas, bisa kalian tulis apa aja yang misalnya mau gambar 1, gambar 2, atau gambar daun, itu terserah. Untuk bagian imread ini emang kode dari si MATLAB-nya, yaitu image read atau membaca gambar. Ya, jadi ini kode untuk membaca gambar dari lokasi yang ditunjuk. Tadi kan lokasinya itu kita di local disk E dalam folder gambar, baru namanya dan ekstensinya nih, jangan lupa. Gitu ya. Nah, dari si variabel gambar itu dibaca, kemudian disimpan ke dalam si variabel img. Nah, si variabel img ini disimpan deh ke dalam si workspace. Ya, di sini. Dan di sini ada value-nya nih, 486 kali 486. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan codingan untuk menampilkan si citra atau si gambarnya, yaitu imshow dalam kurung nama si variabelnya tadi img, koma, lalu kita enter. Nah, kayak gini nih tampilan dari si gambar yang tadi kita panggil. Oke. Kemudian gimana caranya kalau kita mau nampilin 2 gambar, terus ininya mau ada 2 nih, jendela figur ininya. Oke. Kita panggil dulu gambar keduanya. Misalnya img1 sama dengan imread gambar / gambar bunga .jpeg. Nah, untuk nama variabel yang ini harus beda ya sama nama variabel yang pertama tadi. Kenapa? Karena kalau sama, nanti gambar yang ini yang dibaca kedua malah ditimpa dan disimpan di sini gitu. Jadi gambar yang dibaca pertama jadi hilang gitu. Jadi nama variabelnya harus beda. Kemudian baru kita akan tampilkan cara menampilkan dua-duanya. Itu pertama kita ketik figur 1 titik koma inshow gambar yang pertama. Nah, dia udah nampil figur pertamanya.
Kemudian kita perkecil aja dulu. Lalu figur 2. Show gambar yang keduanya tadi IMG 1. Nah, ini figur keduanya. Jadi kita punya dua figur nih di sini ya. Ada dua buah gambar dengan dua jendela yang berbeda. Oke, selanjutnya gimana kalau kita mau nampilin dua gambar ini, tapi pakai satu jendela yang sama? Kan kalau misalnya gambarnya 100, masa harus 100 jendela, Kak? Oke, caranya kita harus menggunakan yang disebut dengan subplot. Kita tulis subplot 1,2,1 baru insert IMG gambar yang pertama tadi, kita enter, kita abaikan dulu subplot 1,2,1 1,2,2 baru kita install gambar yang kedua yaitu IMG 1. Oh ya, ini salah ya, titik koma. Oke, sekarang kita cek jendela yang tadi muncul. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena di bagian subplot ini kita sudah memplotting atau ibaratnya kita kayak menyediakan tempat di mana tempat itu terdiri dari satu baris dan dua kolom. Nah, jadi sesuai kan ini ada satu buah baris. Satu baris kan satu. Dan ada dua buah kolom. Ini kolom 1. Dan yang ini kolom 2. Anggap aja kayak ada sebuah kotak kosong gitu disediakan. Dan kotak kosong ini ukurannya satu baris dengan dua kolom gitu. Nah, untuk si gambar yang pertama, si yang image ini, dia itu kita minta untuk ditampilkan di urutan pertama di sini. Nah, ini tuh urutannya. Makanya gambar yang pertama itu si gambar daun. Kan tadi kita manggil yang IMG itu gambar daun, ya kan? Nah, setelah itu kita memanggil si gambar yang kedua atau IMG 1 ini atau gambar bunga itu kita tampilkan di urutan kedua. Makanya hasilnya di jendela ini satu jendela aja tapi bisa menampilkan dua gambar, di mana si gambar ini ditampilkan dengan format satu baris dua kolom dan gambar pertamanya daun, gambar keduanya si bunga. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk jenis citra itu ada 3 jenis. Yang pertama citra berwarna atau biasa dinamakan citra RGB. Ini merupakan jenis citra yang menyajikan warna dalam bentuk komponen red, green, dan blue. Jadi kombinasi dari tiga warna itu, red, green, blue ini bisa menghasilkan berbagai macam warna. Kemudian jenis citra yang kedua itu citra berskala kelabuan, yaitu merupakan citra pada umumnya yang memakai warna hitam sebagai warna minimal atau 0 dan warna putihnya sebagai warna maksimal atau 255. Sehingga warna di antara hitam dan putih tadi itu di antara 0 dan 255 itu merupakan warna abu-abu. Dan jenis citra yang ketiga itu citra biner, ini merupakan
citra yang setiap pikselnya hanya dinyatakan dengan sebuah nilai dari dua buah kemungkinan, yaitu kalau nggak nilai 1 ya nilai 0. Nah, untuk 0 menyatakan warna hitam dan 1 untuk menyatakan warna putih. Jadi nggak ada warna abu-abu sama sekali ya, hanya 2, hitam dan putih. Citra jenis ini banyak digunakan dalam kepentingan pemrosesan data, pemrosesan citra maksud saya, misalnya untuk kepentingan memperoleh peti dari suatu objek. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih gimana cara mengkonversi citra tersebut. Gimana sih cara mengkonversi dari si citra RGB ke citra grayscale. Oke, jadi gambar yang tadi kita punya itu kan gambar RGB ya, ada warnanya gitu. Dia itu bukan cuman gambar yang terdiri dari warna hitam atau putih atau abu-abu, tapi dia ada warna hijau, warna merah gitu. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama, kalian harus memastikan kalau kalian sudah membaca citranya di aplikasi MATLAB. Jadi kita harus membuat si MATLAB ini sudah membaca gambar yang mau kalian konversi. Caranya yang ini tadi. Ini itu cara untuk membaca citra. Nah, tahapan yang kedua, kalian harus memastikan kalau citra yang dibaca ini bisa ditampilkan. Caranya yang mana? Caranya yang ini. Nah, baru sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Kalau citranya sudah dibaca dan sudah bisa ditampilkan, terutama dia sudah tersimpan di workspace ini, baru deh kita masukin kode untuk mengkonversinya. Kalau untuk mengkonversi gambar RGB ke grayscale, itu caranya kalian ketik dulu nama variabelnya, misalnya abu, atau enggak misalnya citra grayscale sama dengan RGB to gray dalam kurung nama gambar yang sudah tersimpan di workspace. Misalnya kita mau yang gambar daun, berarti itu dia yang IMG. Kalau udah kita titik koma, nah dia tersimpan nih, ada yang baru nih di si workspace ya. Nih, citra grayscale. Nah, baru sekarang kita tampilin nih, udah berhasil belum ya? Oh ya, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Untuk yang citra grayscale ini bebas, sama kayak tadi. Ini cuma nama variabel aja. Yang penting di sini nih, ini perintahnya. Jadi perintah untuk mengubah dari gambar RGB ke gambar tipe grayscale. Dari namanya aja udah jelas RGB2 gray. Baru ini nama gambar yang mau diubah. Oke, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita tampilkan deh. Cara untuk menampilkan citra sama kayak sebelumnya, yaitu show dalam kurung nama variabel yang mau ditampilin, nama variabel yang tadi udah tersimpan di workspace, yaitu yang citra grayscale. Nah, kayak gini nih.
Dari yang awalnya gambar red, green, blue, nih awalnya gambarnya kayak gini. Tuh, awalnya gambarnya kayak gini, ya. Jadi, seperti ini. Lihat ya perbedaannya. Oke, kita sudah berhasil mengubah gambar ke grayscale dari gambar RGB. Nah, sekarang kita mau mencoba mengkonversi dari hasil citra grayscale yang tadi, yang ini ya, mau kita konversi jadi citra biner. Kan kalau tadi dia gambarnya masih terdiri dari hitam, putih, dan abu-abu. Sekarang kita mau ubah ke citra biner di mana dia hanya bernilai 0 dan 1, di mana 0 itu hitam dan 1 itu putih. Jadi warnanya hanya ada 2 nanti, hitam dan putih. Codingannya lumayan panjang. Pertama, tinggi, koma, lebar, sama dengan size citra grayscale. Oke, di sini saya ada tipe ya, penamanya harusnya citra grayscale. Oke, kita enter. Nah, jadi di sini kita menangkap ukuran si gambar citra grayscale tadi. Nih, value ini kita ambil nilai ukuran tingginya dan kita ambil nilai ukuran lebarnya. Nah, dia udah kesimpulannya di sini. Lebarnya 486 dan tingginya 486. Setelah itu kita buat nilai ambangnya sama dengan 70. Lalu biner sama dengan zeros tinggi, koma, lebar for baris sama dengan 1 banding tinggi for kolom sama dengan 1 banding lebar if citra grayscale baris, koma, kolom lebih besar dari sama dengan nilai ambang. Biner baris, koma, kolom sama dengan net else biner baris, koma, kolom sama dengan 1. Baru kita tampilkan hasilnya. Nah, seperti ini hasil konversi dari si citra grayscale tadi. Kita tampilin dulu deh hasil grayscale-nya tadi. Ini si citra grayscale
Untuk si binernya kita tampilin di figur 2. Citra binernya maksud saya kita tampilin di figur 2. Oke, baru kita bandingkan. Nah, inilah hasilnya. Ini citra grayscale, yang ini citra binernya. Jelas ya, ini warnanya cuma ada hitam, ini putih. Nah, ini tuh jenisnya citra biner. Sedangkan si citra grayscale, dia ada yang hitamnya, bagian hitamnya di daerah sini. Kemudian ada putihnya. Dan di sini tuh warna abu-abunya tuh ada berbagai macam dan beda-beda nih. Ini warna antara nilai 0 dengan nilai 255. Kayak gitu. Sedangkan gambar aslinya sebelumnya yang RGB itu seperti ini. Kelihatan kan bedanya? Nah, ini ya. Kalau misalnya kalian bikin codingan kayak gini di sini agak kurang rapi, kalian bisa juga buat codingannya di editor ya. Jadi bikin codingan di editornya dimulai dari membaca gambarnya dulu, yang tadi ini inbreath-nya, bahkan setelah dibaca gambarnya baru kalian bisa mulai ke codingan ini. Tapi untuk citra grayscale-nya diganti dengan sesuai dengan nama variabel yang di sini. Jadi bisa menggunakan new script ya, atau M-file, ini tinggal di save aja. Terserah mau di save di mana. Terus kasih nama. Nah, kalau udah di save, kita run. Kita pilih change folder. Di bagian ini diganti ING ya, karena kan nama variabel yang pertama tadi ING. Jadi di sini juga harus ING sesuai dengan nama tempat membaca si gambar, tempat penyimpanan si gambarnya itu. Nah, kayak gini hasilnya. Ini kalau langsung dari gambar RGB kita ubah ke biner. Kalau misalnya yang dari gambar grayscale ke biner tadi beda ya hasilnya.
kayak gitu. Oke, sekarang kita akan pelajari gimana caranya meningkatkan kecerahan atau brightness dari si citra. Nah, sekarang kita mau pakai sampel yang gambar bunga. Ini ya, gambar awalnya kayak gini. Pertama, kita akan membaca citra. Nggak apa-apa, kita ulang lagi dari tahap pertama. Gambar awal sama dengan inrit. Titik 2 slash gambar slash gambar bunga dot jpg. Oke, kita mau ubah nama variabelnya gambar awal ya. Oke, setelah itu baru kode untuk meningkatkan kecerahannya. Misalnya cerah sama dengan gambar awal ditambah 60. Nah, jadi kita menaikkan tingkat kecerahannya sebesar 60. Baru yang akan kita tampilkan sekarang si hasil yang cerah. Yang cerah ini ya. Cara menampilkan gambar sama kayak tadi, show dalam kurung cerah. Oke, ini hasil dari peningkatan kecerahan sebesar 60. Nah, kelihatan nggak bedanya? Beda ya, yang ini lebih cerah, yang ini tuh lebih gelap gitu. Nah, selain meningkatkan kecerahan, kita juga bisa meningkatkan kontras dari gambarnya. Caranya, kan kita udah membaca citra, jadi tahapannya selalu sama. Pertama, membaca citra, lalu baru tahapannya mau diapain, misalnya kayak tadi mau dikonversi kah, atau kayak mau dicerahin, atau sekarang mau dikontrasin, baru terakhir nanti ditampilkan hasilnya gitu ya. Nah, karena kita mau pakai gambar yang sama aja, kita mau pakai gambar yang udah disimpan di sini variabel gambar awal, kita tinggal masukin rumus untuk meningkatkan kontrasnya, yaitu kontras sama dengan 2,5 dikali gambar awal. Lalu kita enter. Nah, dia akan muncul variabel baru di si workspace ini ya, kontras. Nah, kita akan panggil dan tampilkan si kontras ini pakai initial kontras. Nah, kayak gini. Kita bandingin coba tiga-tiganya sama si hasil yang cerah tadi. Oke.
gambar aslinya, kemudian ini gambar hasil dikontrasin, dan ini gambar hasil dicerahin. Beda ya. Ini gambar asli. Ini hasil meningkatkan kecerahan. Dan yang ini gambar hasil meningkatkan kontras. Bayangkan dan terlihat jelas bedanya. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membalik citra atau ini tuh kayak efek negatif gitu. Tahapannya masih sama. Pertama kita harus membaca si citra. Nggak usah diulang ya, kan tadi udah. Baru kita masukin kode untuk membalik citra, yaitu untuk balik ini nama variabel bebas mau di siapapun, sama dengan 255 dikurang gambar awal. Ini jangan lupa ya kenapa ini gambar awal, karena kan pas tadi membaca citra disimpannya di sini gambar awal. Terus untuk balik atau untuk kontras, untuk cerah, ini tuh hanya nama variabel aja, terserah kalian mau dituliskan apa. Gitu ya. Lalu kita enter, baru tahap yang terakhir ditampilkan hasilnya dengan initial dalam kurung balik. Kayak gini nih hasilnya untuk membalikan citra. Kita bandingkan sama si gambar asli. Nah, seperti ini. Jelas ya. Oke, mungkin segitu aja yang akan kita pelajari untuk pertemuan kedua. Kurang lebihnya semoga dapat dipahami oleh kalian ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke aspeknya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.